akan memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh berdoa di dalam hati. Amin. Kita akan memuji Tuhan lewat pujian berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau ingatkan kami Tuhan untuk memuji nama-Mu. Kami mau bernyanyi, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar tentang firman-Mu Tuhan. Temani kami, supaya kami Tuhan bisa menjadi anak-Mu yang selalu setia kepadamu. Lihatlah semuanya Tuhan, terlebih dahulu ampun dosa kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dengan lagu Marsikola Awama. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Nah, sekarang anak-anak ibu, kita akan membaca ayat ulangan yang tertulis di Amos 5 ayat 24. Mari kita sama-sama membacanya. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah ayat bulanan kita. Kita kembali bernyanyi dengan lagu Yesus Sayang Padaku. Selanjutnya nanti kita akan mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Inang Diakonis kita Boru Simanjuntak.
kebaktian kita pada minggu ini. Dan kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam 1 minggu ini. Kami sehat, kami kuat, kami boleh melakukan aktivitas kami, bahkan kami boleh belajar di rumah kami masing-masing. Dan saat ini kami bersyukur karena Engkau masih memberi napas kehidupan dan juga kesehatan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong bukakan hati dan pikiran kami supaya bisa mengerti, memahami akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi. Apa kabar? Mudah-mudahan kita sehat semua. Dan saat ini mari membuka firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal 4 yang dimulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 20. Kita membacanya dalam hati masing-masing dan saya akan membacakannya dari sini. Demikian. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, jangan melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah lurus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, tetapi tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi topik khotbah kita hari ini adalah mendengar nasihat dan pengajaran. Sekali lagi saya katakan, mendengar nasihat dan pengajaran. Anak-anak sekolah minggu, coba sebutkan hukum Taurat yang kelima tadi. Ayo, apa itu? Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Apa salah satu bentuk menghormati orang tua?
mendengarkan nasihat. Sekali lagi saya katakan mendengarkan nasihat dan pengajaran dari orang tua. Anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi, siapa bisa mendengar? Tentu kita semua, bukan? Semua kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang bernyanyi bagi Tuhan hari ini, pasti semua kita bisa mendengar. Lalu, apa artinya mendengar? Mendengar artinya adalah menerima dan memperhatikan apa yang dikatakan seseorang. Oleh sebab itu, mendengarkan nasihat, mendengarkan pengajaran, artinya menerima, memperhatikan, dan melakukan perintah, pengetahuan dari orang tua dan untuk dilakukan. Apakah nasihat yang dimaksud? Nasihat yang dimaksud adalah firman Tuhan. Dalam nats ini, kitab Amsal memberitahukan ada 2 jalan hidup. Setiap orang boleh memilihnya. Yang mana dia harus ikuti. Apa itu? Yang pertama, jalan hidup orang benar. Bagaimana hidup orang benar? Orang hidup yang benar mau mendengarkan, mau dinasehati, mau mendengarkan pengajaran, mau mendengarkan didikan. Dari siapa? Dari orang tua, dari orang-orang yang lebih tua dari kita semua. Alhasilnya apa? Dikatakan tadi dalam teks ini, lanjut umurmu, kamu akan panjang umur. Lalu dikatakan tadi, saat berlari, kaki kita tidak tersandung. Saat berjalan atau melangkah, dikatakan tadi, kaki kita tidak akan terhambat. Dan yang berikut, hasilnya masa depan kita, masa depan anak-anak semakin hari semakin bersinar. Lalu yang kedua adalah jalan hidup orang fasik atau jalan hidup orang jahat. Siapa mereka? Mereka yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka senantiasa melakukan keinginan-keinginan mereka demi kepuasan diri mereka sendiri, tanpa memperdulikan bertentangan atau tidak dengan firman Tuhan, tanpa memperdulikan bertentangan atau tidak dengan kehendak Tuhan. Maka akibatnya apa? Mereka itu tidak pernah puas, tidak pernah puas, sehingga mereka selalu merencanakan yang jahat tiap hari. Misalnya orang yang mencuri itu, jika sudah dimulai sekali, 2 kali, 3 kali, maka akan kebiasaan, maka itu akan tiap hari dipikirkannya, direncanakannya, supaya ia tiap hari mendapatkan sesuatu, barang atau uang. Anak Tuhan jangan seperti itu ya. Lalu apalagi yang terjadi? Maka ketakutan terus di dalam hidupnya, karena sudah dilakukan banyak kejahatan. Lalu yang ketiga, apa hasilnya? Masa depannya menjadi gelap, masa depannya menjadi suram, karena
kesusahan yang akan menimpa hidupnya. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang mana harus kita pilih? Yang mana harus kamu pilih? Jalan hidup orang benarkah? Atau jalan hidup orang fasik? Pastilah memilih jalan hidup orang benar, bukan? Jika memang pilihanmu adalah memilih jalan hidup orang benar, maka dengarkan nasihat, dengarkan pengajaran. Dari siapa? Dari orang tua atau dari orang-orang yang lebih tua dari kalian, supaya menjadi baik engkau dan supaya masa depanmu menjadi cemerlang, berhasil. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Firman-Mu mengajak kami supaya kami tetap memilih jalan yang benar. Oleh karena itu, kuatkan kami anak-anak-Mu untuk bisa senantiasa melangkah, berperilaku sebagaimana orang-orang benar, sehingga nantinya ketika kami sudah dewasa mendapatkan kehidupan yang cemerlang. Tuhan, dari kini, esok dan sampai selama-lamanya, tetaplah Engkau memberkati kami, menguatkan iman kami, supaya hidup kami tetap bersinar, memberi terang dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan tadi. Kita akan kembali memuji Tuhan dengan kidung pujian segala puji syukur.
sama-sama kita mengucapkan doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.